Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Nela Salvira. Kali ini kita akan membahas materi tentang teori belajar behaviorisme. My God! Wow! Konsep dasar behaviorisme. Dalam teori belajar behaviorisme memiliki konsep dasar bahwa belajar merupakan interaksi antara rangsangan stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon. Teori ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat menjadi tidaknya perubahan tingkah laku pada anak. Selanjutnya, tokoh dan kajian belajar behaviorisme. Dalam perkembangannya, ada banyak tokoh ahli yang berkarya mengenai teori behaviorisme, di antaranya 1. Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov merupakan ahli psikologi dari Rusia yang mengemukakan bahwa individu dapat dikendalikan dengan cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan respon yang diinginkan. Yang kedua, Edward Thorndike. Dalam teori behaviorisme, Thorndike menemukan hukum-hukum belajar seperti hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. 3. John B. Watson. Menurut Watson, belajar adalah proses refleksi yang terjadi atau respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Semua tingkah laku lainnya yang terbentuk oleh hubungan stimulus respon baru melalui conditioning. 4. Clark Hull. Bagi Hull, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup. Oleh karena itu, dalam teori Clark Hull, behaviorisme disebutkan sebagai kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Yang kelima, Edwin Guthrie. Edwin Guthrie mengemukakan teori kontiguitas yang memandang bahwa belajar merupakan kaitan asosiatif antara stimulus tertentu dan respon tertentu. 6. Burrhus Frederick Skinner. Burrhus Frederick Skinner mengeluarkan karya berjudul About Behaviorism yang menyebutkan tingkah laku terbentuk oleh konsekuensi yang ditimbulkan oleh tingkah laku itu sendiri. Bagian C. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Aplikasi dalam pembelajaran behaviorisme. Aliran psikologi belajar yang sangat besar pengaruhnya terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajar, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran dirancang dan berpihak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Selanjutnya, implikasi teori belajar behaviorisme. Kurikulum berbasis filsafat behaviorisme tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan nasional, terlebih lagi pada jenjang pendidikan usia dewasa, tetapi behaviorisme dapat diterapkan untuk metode pembelajaran bagi anak yang belum dewasa, karena hasil eksperimentasi behaviorisme cenderung mengesampingkan aspek-aspek potensial dan kemampuan manusia yang dilahirkan. Bahkan, behaviorisme cenderung menerapkan sistem pendidikan yang berpusat pada manusia, baik sebagai subjek maupun objek pendidikan yang netral, etik, dan melupakan dimensi-dimensi spiritualitas sebagai fitrah manusia. Oleh karena itu, behaviorisme cenderung antropomorfis, pluralistik. Implikasi dari teori behavioristik dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pembelajar untuk berkreasi,
bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pembelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Dalam penerapan teknik pembelajaran yang merujuk ke teori behaviorisme, terdapat beberapa kelebihan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membiasakan guru untuk bersikap jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. 2. Metode behavioristik ini sangat cocok dalam upaya untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. 3. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid menjadi terbiasa belajar secara mandiri. Jika siswa menemukan kesulitan baru, ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. 4. Teori ini baik diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah dan pujian. Adapun kekurangan teori pembelajaran behaviorisme yaitu 1. Teori pembelajaran behaviorisme memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar merupakan kegiatan yang ada dalam sistem syaraf pada manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejala-gejala yang ada. 2. Proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat antara manusia dengan binatang memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Baik, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan sedikit. See you, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.